Halo. Wih, apa kabar? Luar biasa. Sehat. Sehat, 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 sehat. Ini Sehat. coach gue yang paling apa ya? Kayaknya dari dulu No. nggak berubah. Nggak berubah ya? Iya. Ini Kenapa? saya mau cerita dulu. Kamu ngerasa berubah kan? Kamu sendiri ngerasa berubah kan? Gue makin sini makin muda mentalnya ya. Anjir. Iya, 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 iya. Kenapa? Ada cerita apa? Ada cerita apa? Iya, ini apa namanya dulu zaman gue kuliah tuh Mas. Gue tuh suka lihat Mas Safir tuh di tabloid Nova. Wah, Oke. perencana keuangan dari dulu tuh. Oh gitu ya? Terus akhirnya Terus? bisa jadi teman main, bisa jadi teman Oh, main, iya, iya. Iya, main iya, ini, benar, main. benar. Iya, Jadi iya. teman-teman kalau pengen tahu ya, ini kebetulan istrinya Mas Safir ini, Mbak Citra, ini punya banyak koleksi game board. Ini ada di highlight saya nih, bisa dilihat. Oh, oh Tuh, iya, apa iya. dia? Ada namanya game Oh. seru. Nah ini racunnya dia nih, racunnya Mas Safir. Iya, aku yang pilihin gamenya, aku yang Ya. pilih-pilih stoknya gitu. Iya, aku Tapi yang gamenya pilih-pilih seru-seru stoknya. itu. Jadi anak-anak Seru nggak banget, main gadget terus. seru banget. Jadi Seru. ada beberapa kafe di dekat tempatku tinggal di Gading Serpong yang ambil sama aku juga. Jadi kafenya itu ada board gamenya, lucu ya? Teman-temanku juga banyak yang keracunan itu akhirnya. Oh iya, Oke, Mas Safir, tapi sehat-sehat ya. yes. Alhamdulillah sehat banget, Ini kita mau sehat banget. ngomongin ini, Mas. Kita mau ngomongin soal flexing nih, flexing. Ini kan di Asik mana-mana sekarang flexing orang ya. ngomong flexing. Ini Iya, iya, saya iya, sempat iya. bikin nih, Hmm, kan pura-pura kaya. Pura-pura kaya itu hmm, gampang ya. Pura-pura langsing. iya. Mas, Terus, eh, apa namanya? Kita kalau kalau ngomongin flexing ya, dan hmm, ini kan terkait sama sekarang dikaitkan kalau saya sempat baca di iya. media, ini Hmm. eh, apa jumlah investor di bursa saham saat ini itu sekitar kalau nggak salah ya Mas ya, sekitar Iya, iya, iya. 6,5 jutaan ya. Oke, Dan iya. menarik 55% itu adalah millennials, anak-anak milenial Oke, nih, ya. Hmm, 1,7 juta gitu ya. Nah ini kan yang iya. terlisting gitu ya, terdaftar atau Hmm, hmm, terdaftar. hmm, hmm. Nah ini berarti kan sudah mulai sadar investasi Mas. Hmm, hmm, hmm. Iya. Milenial udah mulai sadar investasi. Nah, tapi yang harus dipastikan mereka investasinya di tempat yang benar apa enggak gitu. Kita coba Benar. Oke. ngobrol-ngobrol. Nah, kita pengen Iya, iya, denger nih iya, iya. dari flexing ini apa sih Mas? Terus apa bahayanya dari flexing ini kan katanya bahaya nih. Iya, benar. Jadi gini, flexing itu sebetulnya perilaku memamerkan sesuatu. Dan biasanya yang kita bicarakan sini adalah dia memamerkan kekayaan dia. Ya, ada dua macam orang sih. Jadi pertama, dia emang perilakunya emang suka pamer. Kan kadang-kadang gitu kan kita punya temen gitu ya. Temen, weh, bro, gue baru beli jam baru mana nih di jam gue. Dia tunjukin nih. Jadi aslinya emang ada orang yang emang suka pamer tuh ada. Dia nggak bermaksud promosi sesuatu enggak, tapi emang hobinya suka pamer itu yang pertama. Tapi yang kedua ada juga pamer itu untuk dia ternyata ada jualan. Jadi dengan dia memamerkan itu harapannya adalah orang ngelihat dia sebagai orang yang sukses, dia beli barang jualannya. Itu flexing tuh seperti itu. Nah, sekarang flexing itu sebetulnya berbahaya. Kenapa? Berbahaya bagi kebanyakan situasi. Kenapa? Karena flexing itu sebetulnya tindakan yang sangat tidak berempati pada orang yang tidak seperti itu atau belum memiliki dana yang cukup untuk membeli barang-barang itu. Di mana katakan ada orang dia dengan mudah membeli satu barang, katakan jam tangan yang harganya mahal banget. Sementara kita hidup di Indonesia yang jurang kaya miskin itu seringkali besar gitu, sehingga banyak orang yang gue untuk boro-boro jam, sepatu yang layak aja susah banget. Ini orang seperti itu. Jadi secara perilaku itu berbahaya karena bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi saya tahu bagi sebagian orang
itu kadang-kadang flexing itu adalah tindakan marketing ya. Ternyata dia mempromosikan sesuatu, tapi di lain pihak dia memarketingkan sesuatu itu ternyata uh, otomatis dia juga bikin kecemburuan sosial bagi orang lain yang melihatnya. Jadi kalau bisa, kalau bagi yang nonton acara kita ini, kalau Anda ingin memamerkan sesuatu atau ingin mempromosikan sesuatu, kalau bisa jangan dengan cara flexing deh gitu. Itu nggak empati entah soalnya sama mereka yang kebetulan tingkat ekonominya tidak seperti Anda gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, makanya ini saya pakai baju murah banget, murah ini beli di Indomaret. Serius. Oh ya, wah, pengusaha loh ini. Keren, tapi keren, harus gitu dong. Kita apa namanya, bukan ke situ larinya kan ya, Bukan ke esensi situ. kita kasih manfaat buat manfaat Benar. Kamu tahu nggak? Nih, aku mau cerita sedikit. Kalau misalnya mungkin kamu pernah dengar, Rangga, beberapa bulan lalu itu ada seorang pengusaha brand baju yang cukup terkenal gitu. Dia bilang bahwa dia menutup usahanya karena salah pengelolaan dan lain sebagainya. Mungkin kamu tahu lah ya. Dan dia cerita bahwa saldo rekeningnya tuh kecil sekali gitu ya. Jadi terus aku bilang gini, the real pengusaha justru uang di rekeningnya nggak banyak. Tahu nggak kenapa? Karena dia puterin uangnya ke usaha. Yes. Kalau seseorang itu masih punya uang untuk membeli barang konsumtif yang berlebihan, berarti uangnya nggak muter. Ya, uangnya nggak muter berarti, udah. Uangnya nggak muter. Dia spending aja gitu ya. Karena dia spending. Emang sih kadang-kadang dia spending untuk ego ya, untuk gue butuh dilihat nih gitu ya. Tapi berarti uangnya nggak muter. Karena the real pengusaha sebetulnya malah uangnya nggak banyak karena dia puterin uangnya. Jadi kalau ada orang yang beli barang konsumtif banyak dan berlebihan, harus dicurigai, pasti ada sesuatu. Iya. Pakai jam yang miliaran gitu ya. Miliaran. Ya nggak ada yang, maksudnya boleh aja sih, cuma ya. Boleh aja. Tapi kalau udah banyak berlebihan, agak berarti ada sesuatu, ini berarti uangnya nggak muter. Ada sesuatu dengan bisnisnya, mungkin nggak muter kali uangnya, atau gimana. Atau bisnisnya nggak jalan. Atau dia dimodalin. Oh, ini bisa jadi dia dimodalin ternyata. Nah, ini menarik nih. Ini kan kayaknya kayak digiring ke satu platform gitu ya. Jadi kayak, wah ini kalau kayak gue, jadi kayak gue ini sukses nih ikut gue gitu ya. Ini yang orang nggak bisa bedain nih mana investasi, mana gambling gitu. Jadi takutnya sekarang orang mikir gitu, jadi kayak high risk itu high return. Ya gue punya resiko, duit gue hilang gitu. Iya. Tapi ini kan jadi kayak gambling jadinya. Iya benar. Jadi kayak gambling, benar. Nah sekarang yang normal itu berapa sih kalau ngomongin return, Mas? Kalau kita ngomong investasi itu yang wajar-wajar. Sebenarnya kalau kita bicara hasil investasi yang wajar, itu sebenarnya sekarang itu sekitar 10-15% per tahun. Tapi sebenarnya agak susah juga ngomong yang wajar. Kenapa? Karena pasar modal pun, saham pun sebetulnya kalau kamu bisa milih saham itu dengan benar, dengan baik, kamu bisa kok saham itu bisa dapat 25% setahun tuh mungkin aja. Itu pertama. Yang kedua adalah pada aset kripto misalnya. Aset kripto dengan catatan kamu bukan trading ya, tapi kamu betul-betul invest jangka panjang. Aset kripto pada blockchain tuh bisa jauh lebih dari itu. Jadi sekarang agak susah nyebut berapa persentase yang wajar. Yang bisa kita lakukan adalah berapa persentase yang wajar untuk deposito. Oh ada 4% itu wajar. Berapa sih hasil return yang wajar pada saham? Ya 20-25% itu wajar. Pada aset kripto lebih besar lagi. Jadi lebih ke masing-masing produknya sih sebetulnya. Tapi kalau udah 10% per bulan, itu kayaknya kan nggak wajar juga ya. Itu agak nggak wajar. Apalagi pada investasi-investasi yang belum jadi investasi keluarga. Sebagai contoh gini, kita mungkin tahu saham di pasar modal gitu. Tapi investasi kayak Forex itu belum jadi investasi keluarga loh. Forex itu belum jadi investasi keluarga. Bursa, tapi dia sah di Indonesia sah. Ada lagi namanya bursa komoditi. Bursa komoditi itu udah sah di Indonesia. Ada bursanya resmi kok, nggak ada masalah. Tapi bursa komoditi belum jadi investasi keluarga.
Nah, repotnya adalah banyak banget produk-produk seperti itu dijual dengan ada robotnya. Jadi orang udah nggak ngerti forex-nya, udah nggak ngerti bursa komoditi, dia langsung invest pakai robot. Wah, itu yang repot tuh sebetulnya. Ya itu yang banyak korbannya kan itu kan. Iya, benar. Benar. Jadi cuma dengar kripto gitu ya, apa namanya Hmm, NFT, ya, tapi fundamentalnya mereka nggak coba. Ini nggak apa ngerti. istilahnya? Do your own research gitu ya, nggak Iya, do coba your own cari. research. Dan satu lagi gini, seringkali si influencer-influencer gitu, salahnya juga mereka adalah mereka mempromosikan anak muda supaya lo nggak usah kerja, lo asal ada duit aja, lo invest gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma gini kalau aku bilang ya, anak muda kalau bisa mereka harus belajar cari aktif income dulu. Entah dia Yes. kerja sama orang, entah dia buka bisnis jualan online, entah dia buka kafe kecil, buka warung, terserah. Dia belajar aktif income dulu, dengan dia belajar aktif income, dia belajar komunikasi sama orang lain, dia belajar kerja secara fisik. Nah dari situ, kalau dia mau invest ke sini atau ke situ, lakukan untuk sampingan aja. Tapi kalau dari awal mereka udah dimotivasi, udah deh lo nggak usah kerja, ada uang invest aja, itu bahaya sih sebetulnya. Kayak easy money gitu ya, pokoknya Kayak easy money, naro, ha. naro nanti tinggal naik, misalnya ini ada cuan, ya ngomongnya kayak gitu-gitu lah bahasanya. Iya, dan jadi diajarin anak muda seringkali diajarin udah lah lo ongkang-ongkang kaki aja, lo kan ada duit gitu ya, jangan, jangan. Bahaya banget itu. Terus pakai duitnya duit utang lagi ya, investasi duitnya duit utang. Iya, iya, iya. Iya Indo, banget. wah amsyong gitu. Iya, Amsyong. Amsyong. Ha. Nah, Mas, ini kan berarti kesadaran investasinya sih udah bagus ya. Tapi kalau mau Iya, kesadaran, berarti harus ada yang ditanyain nih ke diri. Apa ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya nih, Mas, iya. yang pertama, kapan nih gue harus mulai investasi? Terus yang Oke. kedua, apa yang harus gue investasiin? Yang Iya. ketiga, kemana atau di mana nih gue investasinya? Nah, kira-kira indikatornya apa aja, Mas, dari tiga ini? Jadi indikatornya, jadi yang pertama itu adalah dia harus tahu bahwa investasi itu sebaiknya dimulai sedini mungkin, seawal mungkin. Jadi kalau katakan yang nonton acara kita umurnya udah 21 tahun gitu, ya udah, lakukan hari ini juga, lakukan sekarang juga. Nah, aku sih tahu bahwa banyak anak muda yang mereka invest di satu tempat dan mereka cuan dari situ. Cuma jangan sampai cuannya itu atau untung yang mereka dapatkan bikin mereka jadi nggak mau nyari aktif income. Itu salah. Ya, kalau Ya, bisa, walaupun mereka cuan, walaupun mereka untung gitu, tetap cari aktif income, ngelamar kerja kayak atau buka bisnis atau jualan online, anything, apapun itu yang pertama. Jadi lakukan sedini mungkin. Jadi itu pertanyaan pertama, kapan mulainya? Lakukan dari sekarang. Tapi yang penting jangan sampai kalau kamu untung, jangan sampai kamu nggak kerja, tetap kerja atau buka bisnis atau apapun. Kemudian indikator kedua itu adalah bagaimana caranya melihat supaya investasi mana yang cocok buat kita. Itu agak susah. Jadi caranya itu adalah pelajari sebanyak mungkin macam-macam investasi yang ada di luar sana. Pelajari tentang saham, pelajari tentang obligasi, ori kayak, pelajari tentang investasi reksadana segala macam. Dan biasanya makin banyak yang kita pelajari, makin kita bisa tahu dengan mudah investasi apa yang cocok buat kita. Nah, repotnya adalah kalau kita cuma tahu satu produk dan kita ngotot hanya di satu produk aja, itu repot. Contoh misalnya rumahku di Tangerang gitu. Dari Tangerang itu, aku tahu pergi ke Jakarta tuh lewat tol Jakarta-Tangerang. Tapi kalau misalnya jalan tol Jakarta-Tangerang itu macet, Tangerang-Jakarta itu macet, aku harus tahu jalan lain. Sehingga apa? Kalau aku bisa lewat jalan lain lebih mudah. Repotnya banyak anak muda yang dia udah nyaman sama satu produk, dia nggak mau belajar jalanan yang lain. Itu repot. Jadi kalau tol Tangerang-Jakarta macet, dia nggak tahu mesti lewat jalan tembus mana lagi. Itu sama salah. aja gitu Jadi ya. makanya dia harus tahu sebanyak mungkin dengan cara belajar, dan sekarang di sosmed itu udah banyak banget produk-produk yang bisa dipelajari. Dia harus belajar tentang saham, reksadana, deposito, unit link dia juga belajar. Bahkan produk-produk yang aneh-aneh pun dia pelajari dari situ. Dia bisa dengan mudah memilih produk apa yang cocok buat dia, tapi minimal minimal start from deposito atau obligasi. Kayak ori itu tempat yang bagus untuk memulai karena dia aman, nominal kita nominalnya terjaga. Jadi kita taruh sekian, kita dapat bunga dari situ. Kalau tidak mau yang bunga-bungaan, dia bisa coba sukuk atau obligasi syariah. Hmm. Itu tempat yang bagus Berapa, untuk Mas? memulai. Berapa yang harus Oke, kita investasikan?
kan? Itu kan tadi di mana, terus kapan, terus berapa. Jadi intinya adalah dari penghasilan itu minimal 10%. 10% yang dia investasikan. Kalau dia punya penghasilan itu minimal 10%. Kalau dia bisa invest, tapi kalau bisa dia harus belajar untuk menaikkan jumlah yang dia bisa invest tiap bulan. Jadi kalau misalnya sekarang 10%, oke, 5 bulan dari sekarang coba naikin jadi 30%, 20 atau 30% dari income gitu. Dan itu bisa kok, kayak obligasi itu, kayak ori gitu misalnya, atau kayak sukuk gitu misalnya, satu lembar tuh pada saat ini 1 juta aja kok, cuma 1 juta udah bisa. 1 juta udah bisa, dan dia boleh beli 1 lembar pun juga udah bisa, udah cukup. Beda dengan berapa tahun lalu. Berapa tahun lalu kalau kita beli ori itu minimal harus 5 lembar. Sekarang ori 1 lembar pun udah bisa, dan itu hanya 1 juta. Yang kedua juga anak muda atau orang yang baru memulai, dia bisa coba emas. Pada emas misalnya, pada emas itu sekarang, dulu orang kalau mau beli emas harus fisik 1 gram. Sekarang dia bisa beli kurang dari 1 gram udah bisa karena udah banyak digital. Ya. Kalau anak muda mau masuk coba ke kripto dan lain sebagainya juga bisa. Tetapi pada kripto anak muda itu biasanya dengan mudah terpancing untuk trading. Jadi kalau untuk belajar mungkin kripto bisa nanti aja dia bisa start dengan reksadana, dia bisa start dengan emas, dia bisa start dengan ori. Dia bisa mulai dan invest minimal 10% dari penghasilan dia. Pokoknya mindsetnya harus gue harus invest gitu, gue harus invest tuh beda sama trading ya Rangga. Jadi kalau trading itu adalah kamu beli gitu dan terus kamu mikir begitu naik gue jual gitu. Invest tuh beda, invest tuh adalah gini. Oke, aku mau beli obligasi nih, karena harapannya dengan beli obligasi ini aku invest ke negara, menginvestasikan uangnya ke negara gitu. Jadi mindsetnya seperti, atau misalnya aku beli saham gitu ya. Kalau beli saham itu adalah kita invest ke perusahaan yang sahamnya kita beli. Invest ke situ. Jadi bukan dengan kita beli itu nanti begitu naik harganya kita jual. Nggak begitu. Itu namanya trading. Trading nggak salah sih. Cuma kalau trading itu biasanya fokus kita jadi tidak melakukan hal lain. Kalau kita punya pekerjaan juga, pekerjaan kita jadi terabaikan. Seperti itu. Jangan trading deh. Kalau bisa. Nah itu basic research-nya apa? Mas Hafir, kan harus ada basic research kalau kita milih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli saham misalnya, sebenarnya basic research-nya salah satunya adalah kita suka apa tidak dengan sektornya. Kita paham nggak dengan sektornya? Misalnya kita naksir sektornya infrastruktur gitu ya. Berarti kita memang harus ngerti infrastruktur. Misalnya kita tinggal di sebuah kota gitu, entah di Bekasi, entah Tangerang. Kemudian kita lihat kayaknya daerah ini masih banyak kosong, tapi kayaknya mulai banyak pembangunan ya. Terus coba lihat developer mana yang ngebangun tempat itu. Kemudian kita lihat laporan keuangannya. Nah dari situ, dari laporan keuangan itu kita bisa lihat, oh perusahaan ini sehat, perusahaan ini nggak sehat. Nah dari situ kita harus belajar bagaimana cara membaca laporan keuangan. Jadi basicnya itu adalah, jadi kita belajar lihat, kita suka sektornya, kita lihat laporan keuangannya. Minimal yang kita lihat adalah yang pertama adalah apakah dia laba terus pada 3 atau 5 tahun terakhir. Itu indikatornya, laba terus. Kemudian yang kedua adalah apakah laba terusnya itu naik tiap tahun. Kalaupun dia tidak naik tiap tahun, coba dipahami dulu. Tidak naiknya kenapa? Oh, 2 tahun terakhir ini dia laba, tapi labanya nggak naik dibanding tahun sebelumnya. Karena apa? Karena pandemi. Oh, kalau karena pandemi nggak apa-apa deh, gitu. Wajar, gitu ya. Gitu. Jadi indikatornya salah satunya adalah laba. Ya. Seperti itu. Berarti kan ada 2 keuntungan ya. Satu dari gain si nilai sahamnya itu sendiri. Iya, yang kedua betul. sama dividennya kalau di saham ya, main di saham ya. Betul. Kalau ini emas, juga ada yang menarik. Kalau emas, ya kenapa? Menarik kenapa? Karena kan kalau belum ngerti ya, misalnya kita punya penghasilan 3 juta. Kalau diinvestasi minimal 10%, kan berarti 300.000. Ya. 300.000. Nah, terus bulan depannya kita dapat pendapatan 6 juta. Nah, berapa yang diinvestasiin? 600.000. Oh, bukan dong, harusnya 3.300.000 dong. Karena kan kemarin bisa hidup dengan 300 kan gitu. Iya. Ini pendapatan naik, pendapatan
nggak nambah jadinya kan. Iya, benar. Nah, ini lucu, ini lucu. Jadi banyak orang mikir gini, banyak orang mereka tuh seringkali punya penghasilan tambahan, sehingga income-nya meningkat, penghasilannya meningkat, tapi seringkali jumlah yang diinvest tidak meningkat. Karena jumlah yang diinvest nggak meningkat, yang dia naikkan, yang dia tingkatkan jumlah biaya hidup. Iya sih, kok akhir-akhir ini sejak dia punya penghasilan tambahan, kok penampilannya lebih keren ya? Ternyata karena biaya hidupnya dia naikin, bukan investasinya yang dia naikin. Oke, terus ngomong-ngomong ada game baru apa nih? Banyak, banyak. Banyak, banyak. Aduh, Aku punya, jadi buat yang belum tahu, aku di rumah tuh ada toko board game. Di rumah ada toko board game. Ada banyak banget games. Board game tuh buat yang belum tahu adalah games yang dimainkan pakai kartu, papan, pakai dadu. Intinya bukan elektronik lah. Itu board game namanya. iya. Seru banget, seru banget itu. Sampai Seru banget. werewolf Jadi juga ada. Werewolf. werewolf juga ada. Tahu nggak, Rangga, banyak orang kenal werewolf amannya dari awalnya dari HP. Games di HP, werewolf ternyata apa iya dia? Ternyata ada kartunya. Sebenarnya awalnya justru kartunya dulu, baru games yang di HP, di handphone, iya gitu. Itu kan pakai kartu, terus ada yang pakai bel. Wah, udah seru Iya, banget iya. lah itu. Pokoknya kalau Next time. penasaran lihat di highlight story saya deh, itu seru-seru tuh. Kalau ini Iya, langsung DM Mas Safir, langsung deh. teman-teman saya juga Iya. pada keracunan tuh langsung nanya, itu belinya di mana belinya? Itu import ya? Itu nggak ada Impor, tuh impor. di toko-toko nggak ada. Iya, nggak ada, nggak ada. Jadi buat teman-teman, terutama mungkin punya kafe, punya apa, miliki deh board game. Salah satunya biar supaya customer balik lagi. Atau buat di rumah dia juga bagus karena anggota seisi rumah jadi ngumpul bareng dan ngobrol bareng dan main Yes. bareng. Jadi bondingnya tuh lebih kuat ya daripada Lebih kuat. masing-masing sibuk main gadget gitu ya. Iya benar. Oke Mas Safir, ini kita apa namanya setengah jam biar pada penasaran. Ini kok cuma setengah jam Yes. biar nanti bersambung saya bilang gitu. Kita sambung lagi nanti ya. Oke, closing statementnya Mas Safir buat teman-teman nih soal investasi. Iya. Jadi Rangga, dalam investasi itu kesalahan banyak orang itu adalah orang seringkali fokus ngejar return-nya, hasil investasinya. Pertama dia masukin ke tabungan, dia bilang hasilnya kecil, dia pindahin deposito dia nggak puas juga hasilnya, dia pindahin ke reksadana dia nggak puas, dia pindahin ke emas, nggak puas, pokoknya tidak pernah puas. Karena dia nggak pernah puas, ujung-ujungnya lama-lama dia terjebak pada investasi bodong. Karena investasi bodong lah yang bisa ngasih hasil besar, tapi bodong gitu ya. Daripada seperti itu, ketahuilah bahwa jumlah yang kita invest itu lebih penting daripada hasilnya. Artinya apa? Mendingan kita fokus pada investasi yang emang udah jelas, direstui OJK atau direstui oleh Bapepti. Nah, setelah kita fokus pada investasi itu, kita fokus menaikkan jumlah yang kita invest. Bukan dibalik. Jumlah yang kita invest tetap sama tiap bulan, tapi kita nggak pernah puas pada produk-produk ini. Produk ini nggak puasin produk ini. Lama-lama kita terjebak pada investasi bodong. Daripada gitu dibalik. Ya, fokus menaikkan jumlah yang kita invest. Itulah selalu aku bilang, jumlah yang kamu invest lebih penting daripada berapa return yang kamu dapatkan. Fokus pada produk yang mau udah pasti, dan kita tinggal konsentrasi menaikkan berapa jumlah yang bisa kita invest tiap bulannya. Itu aja. Nah, mantap. Jangan turun dikit, pindahin ke yang lain. Turun dikit, pindahin ke yang lain. Turun dikit, nggak pernah puas, betul. Iya. Oke, Mas Safir, terima kasih banyak. Terima kasih, Rangga. Dong lagi, sehat-sehat. Salam buat Mbak Sehat-sehat. Citra. Nanti kita Yes, main terima game. kasih. Boleh, dengan senang hati. Oke. Thank you, Mas Thank Safir, you. waktunya. Thank you, Sehat-sehat. Rangga.